karena itu memang perlu dalam keluarga mengajak anak-anak mengatur makan dengan baik, mengatur aktivitas tidur dengan baik, sehingga bisa dicegah dari keluarga gitu. Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo sobat sehat semuanya, kembali lagi bersama saya Suci. Pada episode kali ini kita akan membahas kenapa ya bisa gemuk dan bahaya nggak sih? Nah, pada hari ini kita akan kedatangan narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi. Beliau merupakan guru besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, yaitu Profesor Dr. Hardinsyah. Halo Prof, selamat datang. Apa kabar Prof? Terima kasih Kak Suci. Kabar baik, Kak Suci gimana? Baik juga Prof, baik, alhamdulillah. Nah, kita hari ini bahas mengenai gemuk nih Prof, kegemukan. Nah, mungkin sahabat sehat di sini banyak yang belum tahu nih Prof, apakah mereka termasuk gemuk, ataukah kurus, ataukah normal gitu Prof. Gimana sih Prof cara mengeceknya? Ya, secara subjektif dengan pandangan mata tentunya ya, secara subjektif. Tapi bisa juga secara yang lebih objektif ya. Kalau secara subjektif kita melihat ya orang kok badannya gede. Tapi badannya gede kalau dia berpakaian bisa jadi karena otot di dalam tuh ya. Tapi kalau orang berpakaiannya relatif sempit bisa diduga ya. Apakah bagian tengahnya perutnya maju ke depan gitu ya. Begitu juga kalau perempuan bagian pantat, paha itu besar gitu ya. Tapi yang secara objektif tentunya ada banyak ukuran ya. Memang lemak tubuh sebenarnya yang masuk gemuk tadi, obesitas itu kan lemak tubuh. Sederhana memang indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh masih ingat kan pasti ya. Yang berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan, ya dapatlah range-nya. Jadi kalau normal tadi kan 18,5 sampai 25 secara umum ya. Tapi ada juga anjuran Asia Pasifik sebaiknya ya mulai 23 setengah itu sudah juga dianggap gemuk. Gitu. Nah Kak Suci kan punya nih kelihatannya. Oh iya Prof. Nah di sini juga ada nih Prof untuk memudahkan ya, lebih mudah lagi nih Prof, nggak usah hitung kalkulator, cuman tinggal tahu informasi berat badannya dan juga tingginya, pakai cakram gizi. Nah ini salah satu produk Lini Sehat juga nih Prof yang bisa dibeli di e-commerce, bisa dibeli di Shopee ataupun Tokopedia, dan harganya juga murah nih Prof. Nah untuk cara pakainya mungkin bisa ditunjukkan sedikit gitu ya. Misalnya berat badan saya itu 54 gitu ya Prof. Kilogram. Iya 54 kilogram. Nah di sini di atas ini ada angka yang menunjukkan berat badan dalam kilogram. 54 berarti saya di sebelah sini. Lalu untuk tingginya ini dalam meter ya. Jadi saya tuh 160 cm jadi 1,6 meter. Lalu tarik garisnya, diadu garisnya, garis tinggi dan garis berat. Juga garis berat badannya saya. Nah kemudian perhatikan panah ya. Perhatikan panahnya disejajarkan gitu ya Prof. Lalu di sini bisa dilihat nih saya normal, alhamdulillah. Tandanya hijau ya. Tandanya hijau. Nah, kalau merah? Kalau merah bisa jadi kurus atau juga gemuk ya. Tergantung. Nah, kalau yang kuning ini sudah ini ya Prof, masuknya ke antara 23,5 sampai 25 mulai peringatan lah ya. Peringatan gitu. Nah, ini gampang sekali bisa dibeli juga di toko. Ya, tapi ini cocoknya buat orang yang ya normal-normal saja, bukan atlet ya. Kalau orang atlet atau binaraga yang ototnya banyak, tentunya ini nggak cocok ya. Lebih baik periksa lemak tubuhnya. Ada banyak alat sekarang kan, periksa lemak tubuh. Ada yang murah, ada yang hanya 5 juta, 1,5 juta, ada juga 500 juta kan ya. Jadi ada body composition analyzer, namanya berapa persen lemak tubuh kita, kemudian kita bandingkan dengan standar ya, berapa persen lemak tubuh yang minimal, disesuaikan yang normal ya.
dengan kondisi tubuhnya juga ya. Laki dan perempuan itu beda, usianya juga. Usia juga beda. Jadi bisa diukur melalui IMT ini ya Prof, untuk yang dewasa. Kalau ibu hamil biasanya dengan lingkar lengan atas aja kan. Ya, terutama kanan kiri, tangan kiri ya, karena kan tangan kanan umumnya lebih aktif bergerak orang Indonesia ya. Jadi kalau lingkar lengan atasnya cukup lemak itu kalau di atas 23,5 ketika persiapan hamil itu penting sekali. Tapi kalau kita bicara ini sebenarnya orang kelebihan lemak justru ingin mengelola lemak, ya, ini tentunya kita perlu paham tentang faktor-faktor penyebabnya. Nah, mengapa sih Prof bisa seseorang tuh bisa gemuk gitu, Prof? Ya, jadi ada banyak faktor ya. Karena kita saya orang gizi membaginya faktor gizi dan non gizi gitu ya. Jadi kalau dari faktor gizi ya tentunya ada soal pengaturan jenis makanan minuman, pengaturan jumlah makanan dan minuman, kemudian bagaimana mengatur waktu makan. Sebenarnya 3 ini yang harus dikelola dengan baik. Di samping makanan minuman juga ada herbal bisa jadi, ada beberapa suplemen juga yang memungkinkan untuk turut membantu. Dan kalau sisi non gizi ya aktivitas fisik tentunya ya. Dan tergantung lemaknya yang mau dikurangi di mana, jenis aktivitas fisiknya, exercise-nya tentunya akan berbeda. Dari sisi non gizi juga masalah bagaimana kita bisa tidur yang nyenyak, tidur yang cukup. Kalau dewasa ya 6-8 jam itu penting ya. Kalau anak-anak tentunya lebih tinggi lagi dari 8 jam. Karena tidur yang cukup itu bisa mengendalikan hormon untuk mengendalikan lemak kita. Kemudian juga kalau non gizi lagi ya faktor-faktor stres ya. Kalau kita stres maka gampang sekali juga merangsang inflamasi. Inflamasi juga memudahkan kita untuk menimbul lemak. Kalau stresnya dikaitkan dengan orang-orang yang ekstrovert. Orang stres ekstrovert biasanya lari ke makanan juga ya. Kalau introvert kadang tambah kurus karena dia semua dipikirin, nggak mau makan, nggak mau gaul, nggak mau ini, jadi tambah kurus justru. Jadi stres juga bisa mengurangi lemak gitu ya. Tapi umumnya stres yang orang-orang yang ekstrovert itu larinya ke makanan, jadi tambah gemuk. Di samping di tubuhnya semakin tinggi inflamasi gitu ya. Kemudian faktor lainnya bisa juga paparan polutan ya. Di udara kita sehari-hari, even tubuh kita sebenarnya dari berbagai makanan yang kita makan itu kalau kita nggak hati-hati, residu pestisida itu bisa jadi polutan buat tubuh kita. Itu juga merangsang inflamasi dan merangsang timbunan lemak juga. Di samping barangkali melalui udara ya, paparan kalau kita sekarang kan masih ada PB ya, entah itu dari industri, dari asap kendaraan, kan belum semua pakai Pertamax kan ya. Jadi ada kemungkinan di lampu merah gitu ya. Kalau kita lama berdiri di lampu merah atau ingin nyebrang, bukan di dalam mobil. Kalau di mobil kan udah terkurung ya, nggak masuk dari luar. Jadi ada paparan polusi juga dari hidung, tidak hanya dari makanan dan minuman. Itu juga bisa meningkatkan risiko timbunan lemak. Ya selain itu juga ada faktor genetik ya. Ya 15-20% sih. Kalau papa mamanya gemuk ada potensi kan. Justru kalau kita tahu papa mama kita gemuk, genetik atau tidak, kita harus lebih waspada lagi gitu kan. Bisa juga gangguan hormonal ya. Karena efek dari obat, gangguan hormonalnya jadi imbalance, atau memang gangguan di dalam metabolismenya. Dan gangguan sel-sel yang menghasilkan hormon itu sendiri. Bisa juga di pankreas, bisa juga di jaringan lainnya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkannya ya Prof. Nah Prof, dampaknya tuh apa sih kalau misalnya kita kegemukan nih Prof? Ya, jadi kalau kita lihat di gambar ini misalnya ya, obesity itu punya dampak secara umum kita bisa bagi 2 ya. Pertama terhadap gangguan kesehatan, kedua terhadap gangguan kehidupan sosial dan ekonomi gitu ya. Nah kalau dari sisi kaitannya dengan gangguan kesehatan, orang gemuk kelebihan lemak dan apalagi lemak bagian tengah ya, yang tengah dalam namanya visceral fat.
itu menunjukkan juga bahwa inflamasi di dalam tubuh kita meningkat. Dan inflamasi yang terjadi, radang, semakin banyak radang yang terjadi, itu pertanda sebenarnya nggak baik kan ya. Bahwa awalnya memang itu pertanda bahwa ada sistem imunitas kita memberikan perlawanan. Tapi kalau itu terus secara kronik ya terjadi, nggak baik. Nah, lemak jahat ini sendiri akhirnya bisa meningkatkan berbagai risiko. Kita menjadi trigliserida kita jadi tinggi, kolesterol jahat atau LDL kita semakin meningkat, kemudian total kolesterolnya juga bisa meningkat, bisa jadi hipertensi, bahkan juga bisa jadi gula tinggi, hiperglikemia. Nah, ini semua kan akan menjadi pintu gerbang nih kalau sudah 3H tadi ya. Hipertensi, hiperglikemia, hiperkolesterol, kawan-kawannya tadi, itu akan membuka pintu gerbang untuk kita menuju pada yang dibilang sindrom metabolik, kemudian nanti pada prediabetes, kepada jantung koroner, kepada bahkan ketika kualitas pembuluh darah di otak kita nggak baik, bisa jadi stroke, pecah pembuluh darah gitu ya. Dan bahkan juga orang jadi timbunan lemak bisa jadi karena makannya banyak, kurang aktivitas fisik, ginjal juga bisa terganggu ya, karena kan kemampuan ginjal untuk mengelola, memfilter, menyaring ya berbagai zat terlarut di dalam darah yang nanti sebagian dibuang menjadi urin, itu kan semakin berat kalau kita semakin banyak makannya, baik itu yang makanan yang sifatnya tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak. Dan penyerta itu biasanya juga ada polutan tadi, berbagai residu pestisida. Jadi kita bisa dilihat sini kan bisa berisiko akhirnya diabetes, bisa jantung koroner, bisa gangguan tidur juga karena timbunan lemak juga sampai di leher dan tengkuk ya. Bisa stroke ya, hipertensi, bisa karena berat tubuh kita ini biasanya 60 kg yang kita bawa jalan-jalan. Sekarang 180. Tentunya persendian kita tertekan ya, bisa osteoartritis, gangguan sendi ya. Bahkan karena tadi juga disertai dengan banyak inflamasi dan polutan, bisa juga berisiko pada kanker tertentu ya. Nah, ketika masa Covid lalu kan itu dianggap sebagai komorbid ya. Gemuk jadi komorbid akan meningkatkan risiko untuk semakin parah gangguan karena virus COVID-19 waktu itu. Buat wanita juga jadi masalah kan, karena itu seringkali ya berat badan normal itu jadi sesuatu yang harusnya jadi body goals ya, buat persiapan kehamilan, persiapan pernikahan, calon pengantin, bahkan kalau ingin persiapan menjelang lansia juga ya. Kalau kan nanti di hari lansianya semakin banyak yang grogoti. Bisa juga kondisi sosial ya. Buat anak-anak di sekolah bisa jadi coba deh yang slide bagaimana dampak buruknya secara sosial kan. Anak-anak bisa enyek di sekolah ya. Si gendut katanya gitu ya. Si apalagi uncit buncit gitu ya. Itu kan terjadi diskriminasi ya. Meskipun itu sebenarnya nggak boleh, tapi anak-anak ya gimana? Kadang-kadang kan aturan itu kan mungkin berlakunya buat remaja ke atas yang udah ngerti secara hukum di atas 17 tahun, tapi buat anak-anak itu kan menciptakan jadinya suatu diskriminasi. Bisa juga jadi secara sosial dia dikucilkan. Jangan gaul tuh sama yang endut-endut katanya. Nah, gimana? Ya kalau sampai ada pengetahuan anak-anak sampai demikian. Kadang-kadang anak-anak kan nonton film ya, memang gendut itu nggak bagus ya kan. Ketika di sekolah ini. Atau kadang-kadang endut itu sesuatu yang menarik, lucu ya. Jadi itu bahan ketawaan kan. Jadi yang gendut masuk lewat dibilang si endut lewat gitu ya. Dianggap lucu gitu ya. Apalagi kalau si endut ini pintar ngelucu bisa jadi dia nggak jadi stigma sosial tapi jadi dimain-mainin gitu kan. Ya, belum lagi kalau dia semakin lama semakin sadar dirinya kan jadi rasa percaya dirinya jadi rendah ya. Kemudian secara umum dia nganggap bahwa bisa stres kan. Menganggap bahwa ternyata jelek ya, saling diketawain,
saya kalau saya gemuk katanya gitu kan. Itu kan jadi membuat image dia terhadap tubuh dia jadi jelek. Jadi percaya dirinya ya bisa juga kekerasan seksual akhirnya ya, bisa juga kekerasan secara fisik ya, atau kebalikannya orang yang kurus kadang-kadang juga jadi nyean ya, anak-anak kurus krempeng gitu kan, ceking gitu ya dan lain sebagainya. Jadi akhirnya itu kan bisa mempengaruhi sistem emosinya, mempengaruhi sistem fisiknya, dan totalitas di anak-anak lebih lanjut nanti kan itu kalau anak-anak setelah usia 3 tahun gemuk itu berisiko gemuknya juga nanti 2/3 berisiko gemuk gitu. Tapi kalau gemuk sebelum 3 tahun itu no problem, biasanya masih nggak masalah gitu. Tapi kalau udah setelah 3 tahun, nah ini kan akan menentukan kualitas hidup berikutnya ya. Gampang sakit-sakitan ya. Kalau gampang sakit berarti kan sering bolos kuliah ya, sering bolos kerja. Nah itu kan jadi dianggap nggak produktif, dianggap ini jadi beban dari kantor, beban dari pergaulannya, ke meeting nggak datang, alasannya apa, sakit gitu ya dan lain sebagainya. Akhirnya dalam konteks negara itu bisa sampai merugikan sampai 5% dari pendapatan nasional dari suatu negara. Secara ekonomi merugikan. Apalagi BPJS ya. Orang-orang ini kan nanti yang dia akan menggunakan jasa ya, gangguan ginjal, CKD, operasi ya, kemudian kena stroke, kena jantung koroner. Siapa yang membiayai karena dia udah kadung jadi anggota BPJS ya, dia ingin memanfaatkan BPJS ya. Karena itu saya dengar hampir 13 triliun ya per tahun habis untuk dana BPJS untuk penggantian terapi yang penyakit-penyakit katastrofik istilahnya, termasuk CKD, termasuk jantung koroner. Banyak sekali ya Prof, dampaknya gitu Prof. Bukan hanya bagi kita sendiri, tapi bagi negara juga. Ya karena itu memang perlu dalam keluarga mengajak anak-anak mengatur makan dengan baik, mengatur aktivitas tidur dengan baik, sehingga bisa dicegah dari keluarga gitu. Begitu orang tua memberikan contoh makan yang nggak baik, contoh tidur yang nggak baik, ya contoh pergaulan yang nggak baik sehingga stres, ya udah. Awal cikal bakal bermula di sana. Iya Bro. Jadi mulai dari lingkungannya juga ya Bro. Bisa juga berawal dari stunting kan ya. Ya. Jadi anak-anak yang dilahirkan pendek itu juga berisiko kegemukan ketika dia mulai sejahtera ya. Kalau dia tetap miskin sih tetap kurus pendek gitu ya. Tapi begitu dia mulai sejahtera nggak seimbang gitu ya. Dia begitu mudah akses pada pangan, padahal sebenarnya tubuhnya butuhnya sedikit karena orang stunting kan kecil ya badannya, nggak seperti orang yang badannya tinggi yang ototnya banyak bisa menyimpan dan mengelola makanan dengan lebih baik. Jadi mulai dari orang tua juga Prof harus aware terhadap status gizi anaknya gitu ya Prof. Dan memang anak kan jadi investasi kan ya. Investasi tidak hanya buat negara, buat keluarga kan. Siapa yang mendoakan orang tua kelak kalau bukan anak? Itu kalau secara Islami ya di negara, dalam keluarga. Baik, tadi itu udah ada beberapa faktor yang menyebabkan kegemukan dan juga ada dampaknya juga. Nanti kita akan bahas juga ya Prof ya mengenai makannya seperti apa sih agar mencegah kegemukan itu. Nah baik, terima kasih Prof Fardin atas sharing ilmunya pada episode kali ini. Jangan lupa teman sehat juga bisa like, komen, dan subscribe ya Prof di channel YouTube Lini Sehat, dan juga websitenya juga bisa dikunjungi. Tetap jaga kesehatan dimanapun sahabat sehat berada. Stay safe and healthy. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.